warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Mr. Andri and my friends. We are from Group 4 and introduce our member. The first, my name is Dara Puspitasari. My name is Winarni. My name is Carlina. My name is Afifa. And my name is Teresia Veronica. The first will be explained by Teresia. Okay, thank you. Definition of translation of procedure. Translation procedure are the methods and techniques used by translator to convey the meaning of a text from one language or source language to another language or target language. The next. Literal translation. Literal translation or word-for-word translation is a translation technique that preserves the structure and original words of the source text, resulting in translation that often sounds stiff or unnatural in the target language. Next. Characteristics of literal translation. The first, word-for-word translation. Preserve the sentence structure of the source language. Third, priorities literal meaning over nuances. The next. For example of use. An example of the application of literal translation can be found in the translation of legal document where precision is crucial. For instance, the term force majeure is often literally translated of a great force, even though it has a specific meaning in legal context. Okay, the next. Transliteration procedures involve converting text from one writing system to another while preserving pronunciation. Next. For example of the transliteration, transference in English, New York, in Indonesian, New York. For the phonetic transliteration for the English, computer. In Indonesian, komputer. And the third, naturalization for English, fashion. In Indonesian, fashion. For the cultural adaptation in English, baseball. For Indonesian, kasti. Okay, the next. The next will be continue, my friend, Winarni. Okay, the next slide about borrowing. Borrowing using a word or expression as a reference point directly from a source language or SSL has been determined. This method is classified into two parts, pure borrowing and naturalized borrowing. Borrowing dalam penerjemahan yaitu menggunakan kata atau ungkapan dari bahasa sumber atau SL dan bahasa target. Ada dua jenis borrowing, yaitu ada pure borrowing yang mengambil kata atau ungkapan dari bahasa sumber tanpa diubah. Sedangkan naturalized borrowing yaitu kata atau ungkapan dari bahasa sumber yang diubah agar sesuai dengan aturan ejaan bahasa targetnya. Di sini ada examples of borrowing. Example dari pure borrowing. So, source language-nya, the lobby is beautiful. Target language-nya, lobby itu indah dalam bahasa Indonesia-nya. Yaitu kata lobby digunakan langsung dalam bahasa Indonesia tanpa perubahan. Sedangkan naturalized borrowing, contohnya itu soft language-nya Februari. Target language-nya Februari. Yaitu kata Februari diubah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi kata Februari. Secara sederhana, pure borrowing itu tidak mengubah kata dari bahasa sumber. Namun, kalau naturalized borrowing mengubah ejaannya agar sesuai dengan bahasa targetnya.
For next set will be explained by my friend Carlina. Okay, thank you. I will talk about calci. In linguistics, a calci is actually a word or phrase borrowed from another language by literal word-for-word translation. And the term calci is borrowed from French and it derives from the verb calcier, which means to copy or to trace. Jadi maksud dari calci di sini merupakan itu meminjam sebuah kata atau frasa dari kalimat yang lain. Dan ketika kita menerjemahkan kata tersebut, kita menggunakan bagian dari komponennya itu untuk menciptakan kata baru pada target bahasa yang akan kita buat. Nah, untuk calci ini masih berupa kelompok dari kata pinjaman, di mana kata atau frasa dipinjam dari bahasa lain. Jadi setiap kata yang dipinjam itu akan kita terjemahkan. Next. Oke, di sini ada a lexical calci and a structural calci. Dari struktural calci itu lebih kepada penyusunan atau sintaksisnya. Jadi tidak beda jauh dengan lexical calci. Jadi hasilnya akan tetap sama. Dan untuk contohnya, di sini ada sebuah kata itu dari bahasa Melayu, yang dimana bahasa Melayunya ini pasar malam, dan kita akan mengubahnya ke bahasa Inggris. Jadi ketika pasar malam diubah ke dalam bahasa Inggris, yaitu market night. Pasar yaitu market, dan malam itu night. Tapi ketika di bahasa Inggris, kita tidak menggunakan market night, tapi ada pembentukan kata baru menjadi night market. Oke, the next presentation will be explained by Winarni. Okay. The next modulation. Modulation is a translation procedure that is usually used to transfer the point of view, focus or cognitive category in relation to the source language. It can be lexical or structural. Nah, dalam penerjemahan, modulasi itu perubahan sudut pandang, fokus atau kategori kognitif antara bahasa sumber dengan bahasa target. Modulasi itu bersifatnya leksikal atau mengganti kata atau frasa. Kalau struktural itu mengubah struktur kalimatnya. Example of modulation. Di sini ada contoh dari modulationnya. Modulation. Pertama dari point of view shift. Source language-nya, you are going to have a child. Target language-nya, Anda akan menjadi seorang bapak. Di sini kalimat berubah menjadi dari sekadar menyatakan Anda akan mempunyai seorang anak, akan menjadi lebih fokus kepada peran sebagai seorang bapak. Hal ini lebih relevan dengan identitas budaya Indonesia. Yang kedua ada Chinese structural connatural. Di sini example-nya source language-nya itu shall we. Target language-nya mari kita berangkat. Nah, terjemahan langsung shall we terasa kurang alami dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, kalau mari kita berangkat terdengar lebih sesuai dan alami dalam konteks budaya Indonesia. The next transposition. It is chain of sequence of parts of speech with another without changing the meaning of the message. This could be happening by chance of sequence can also followed by the chance of word class. Example, verb for noun, noun for preposition, it changes grammatical category. It could happen because of different grammatical structure in different language. Nah, transposition dalam penerjemahan itu perubahan urutan kata atau kelas kata tanpa mengubah makna pesannya. Transposisi terjadi karena perbedaan struktural gramatikal antara bahasa sumber dengan bahasa target. Nah, di sini ada contoh dari transposition dari adjektif ke noun. Source language-nya, he has a luxury house. Target language-nya itu dia mempunyai rumah mewah.
kata luxury sebagai adjektif dalam bahasa Inggris. Nah, diubah menjadi kata mewah dalam bahasa Indonesia karena struktur kalimatnya yang berbeda. Yaitu ada juga contoh noun to proposition. Contohnya itu source language-nya the book is on the table. Target language-nya itu buku itu di atas meja. Dalam kata kalimat the book is on the table, proposition on dalam bahasa Inggris diubah menjadi di atas dalam bahasa Indonesia yang menyatakan posisi objek relatif terhadap mejanya. Nah, transposition ini penting karena setiap bahasa memiliki aturan gramatikal yang berbeda dalam menyusun kalimatnya. The next slide will be presented by my friends. Okay, thank you, Vina. Dara Equivalence. Puspitasari. Oke, thank you, Wina. Oke, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, itu equivalence. Equivalence refers to the state of being equal or interchangeable. It implies that two things have the same value, worth, or significance. The concept can be applied in various contexts from mathematics to philosophy. Jadi, equivalence artinya itu kesetaraan. Jadi, kesetaraan itu mengacu pada keadaan yang setara atau dapat dipertukarkan. Hal ini menyiratkan bahwa dua hal memiliki nilai, harga, atau signifikasi yang sama. Nah, konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari matematika hingga filosofi. Next. Next. Oke, di sini ada types of equivalence. Number one, mathematical equivalence. Jadi ini terjadi ketika dua ekspresi atau persamaan matematika memiliki nilai yang sama atau mewakili kuantitas yang sama. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, yang number two, logical equivalence, yaitu dua pernyataan logis dianggap setara secara logis jika mereka memiliki nilai kebenaran yang sama di bawah semua kemungkinan interpretasi. Number three, chemical equivalence. Dalam kimia, kesetaraan mengacu pada kekuatan menggabung satu zat sering diukur dengan kemampuannya untuk bereaksi dengan sejumlah zat lain. Number four, moral equivalence. Jadi, ini adalah istilah kontroversial yang menunjukkan bahwa dua tindakan atau peristiwa secara moral setara. Bahkan, jika tingkat keparahan atau konteksnya berbeda. Next slide. Sini ada example of equivalence. Number one, currency exchange. A dollar can be exchanged for a certain number of euro, indicate their equivalence in terms of purchasing power. Jadi, ini adalah penukaran mata uang. Jadi, $1 itu dapat ditukar dengan sejumlah euro yang menunjukkan kesetaraan dalam daya beli. Number two, unit conversion. 12 inches are equivalent to 1 foot, and 1 kilogram is equivalent to 2.2 pounds. Jadi ini adalah konversi satuan. Jadi 12 inci itu sama dengan 1 kaki. Dan 1 kilogram itu setara dengan 2,2 pounds. Number three, synonyms. Words like happy and joyful are considered synonyms, implying equivalence in meaning. Jadi sinonim itu kata seperti bahagia dan gembira itu dianggap sama, atau dianggap sinonimnya dari bahagia itu ya gembira. Terus next slide boleh. Adaptation. Adaptation is the process by which organisms change over time to better suit their environment. It is a fundamental concept in biology and is driven by process of natural selection.
Okay, next slide, please. Okay, key points about adaptation. Number one, evolutionary process atau adaptasi adalah proses evaluasi yang terjadi selama beberapa generasi. Number two, kinetic change. Genetic change itu adaptasi disebabkan oleh perubahan genetik yang terjadi dalam suatu populasi. Number three, increase fitness. Itu adaptasi meningkatkan kebugaran organisme, yaitu kemampuannya untuk bertahan hidup dan berproduksi di lingkungannya. Number four, diverse forms. Yaitu adaptasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk perubahan pada ciri fisik, perilaku, ataupun fisiologi. Selanjutnya, example of adaptation. Number one, camouflage. Camouflage itu beberapa hewan jadi mengembangkan kamuflase untuk berbaur dengan lingkungan sekitar dan menghindari predator. Number two, specialization, ataupun beberapa hewan mengembangkan ciri khusus untuk memanfaatkan sumber daya tertentu di lingkungannya. Misalnya, itu burung kolibri memiliki lidah yang panjang untuk meraih nektar dari bunga. Number two, resistance. Itu beberapa organisme mengembangkan resistensi terhadap racun atau penyakit. Yang terakhir ada behavioral change. Beberapa hewan mengubah perilakunya sebagai respon terhadap perubahan di lingkungannya. Jadi misalnya beberapa burung berimigrasi ke iklim yang lebih hangat selama musim dingin. Oke, next slide. Okay. The next slide will be explained by Afifa. Yeah, reduction. Reduction is a translation technique where certain elements from the source text are omitted or simplified in the target text. Now, this is typically done when certain information is redundant, culturally specific, or irrelevant to the target audience. It involves the translator deciding what can be left out without distorting the message. Example of reduction. Search English. He gave me a call at 6 in the morning right before I was about to leave for work. Target reductionnya, he called me at 6 p.m. 6 a.m. Nah, jadi dalam penjelasan untuk redaksi itu deskripsi yang panjang dan berulang dalam satu bahasa itu dapat dipersingkat dalam bahasa target. Nah, disitu kan ada contohnya. Contohnya itu kan, he gave me call at 6 in the morning right before I was to leave for work. Nah, jadi targetnya itu bisa diterjemahinnya itu jadi dia menelpon saya jam 6 pagi sebelum berangkat kerja. Nah, bisa di next slide. Nah, selanjutnya itu adalah expansion. Expansion is the opposite of reduction, where the translator adds more information or detail to the target text to ensure clarity, cultural relevance, or to compensate for linguistic difference. Nah, example-nya, short text-nya Thanksgiving is celebrated in November. Target text-nya, Thanksgiving, a national day holiday in the United States, is celebrated in November. Jadi ekspansi ini adalah kebalikan dari redaksi, di mana itu penerjemahan itu menambahkan lebih banyak informasi. Kalau tadi kan di redaksi itu kita mempersingkat informasi. Nah, kalau di ekspansi ini kita harus menambahkan lebih banyak informasi, jadi lebih detail dalam teks target. Nah, untuk memastikan kejelasannya. Di sini kan ada contohnya. Contohnya itu kan tadi dia adalah
Thanksgiving is celebrate November. Nah, target rate-nya dia ada di Hari Nasional Day itu di United States, dia celebrate di November. Jadi lebih mendetail. Boleh the next slide? Yang terakhir ada descriptive translation. Descriptive translation is a translation procedure in which the translator repeats a term or concept with a longer and more detailed description in the target language. This procedure is usually applied when there is a term or concept that has no direct equivalent in the target language, or when the term might not be understood by the target audience without further explanation. Jadi di deskriptif teks itu di mana teknik kata atau ungkapan dari teks sumber itu diterjemahkan dengan cara mendeskripsikan langsung maknanya daripada memberikan pandangan langsung. Jadi metode ini digunakan ketika ada istilah yang tepat atau setara secara target. Jadi dalam terjemahan deskriptif itu penerjemah itu menjelaskan konsep tersebut dalam bahasa target. Nah, contohnya itu kayak jalabia dari itu dia sebuah jubah tradisional yang dikenakan di beberapa negara. Nah, targetnya itu sebuah jubah panjang, longgar yang biasanya itu dikenakan oleh pria Timur Tengah. Nah, short text di example di sini ada short text, he wore a feather. Targetnya dia memakai topi fedora, a hat with a wide brim usually worn by men in the early 2nd century. Nah, in the example, the term fedora is translated with a description that gives additional information about it. Jadi, kata yang perlu dijelaskan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan. The next slide. Akan dilanjutkan dengan kategoris. Okay, the next slide is about paraphrasing. Paraphrasing is the meaning of a text using different words or phrases. It's often used when a direct translation would be awkward, inaccurate, or incomprehensible in the target language. Jadi maksud dari parafrase ini adalah itu kita mengganti kata dengan teks yang berbeda. Jadi ada sebuah teks tapi kita ubah kalimatnya. Tapi kita tidak mengubah makna dari teks yang awal. Oke, next. Oke, di sini ada beberapa ketika kita menggunakan paraphrasing. Yang pertama itu when a direct translation will be awkward or unnatural, and then when the meaning of the text can be expressed more clearly or concisely. And the third, when the cultural context of the target audience is different, and the last, when the style or tone of the original text needs to be adapted. Okay, next. The next, for simple example, there are a sentence like dogs are known for their loyalty and can be great companions. We can paraphrasing these sentences becomes dogs are famous for being loyal and can make wonderful friends. Nah, jadi di sini parafrase itu bisa kita menggunakan sebagai sinonim. Jadi kita bisa menggunakan sinonimnya seperti noun bisa menjadi famous atau sinonimnya itu famous, and then loyalty to being loyal, and dan yang terakhir itu great companions itu bisa kita gunakan kata wonderful friends. Okay, next. Okay, the next is about compensation. Compensation is a technique of making up for the loss of important ST features through replicating ST effect approximately in the TT by means other than those used in the CT. Oke, jadi maksudnya di sini kompensasi itu merupakan penjelasan bahwa
kompensasi ini merupakan teknik untuk mengganti kehilangan fitur penting dari teks sumber atau source text dengan menciptakan efek efek serupa di target text. Jadi menggunakan cara lain yang digunakan oleh beberapa ST. Next. Okay, the next is ada beberapa macam dari kompensasi atau compensation. The first is compensation in kind, and then compensation in place, compensation by merging, and compensation by splitting. Okay, compensation in kind itu menggunakan perangkat bahasa yang berbeda untuk menciptakan efek yang serupa. Dan kemudian ada compensation in place atau kompensasi dalam tempat. Jadi di sini menggunakan atau menciptakan efek di tempat yang berbeda dari source text. Dan yang ketiga itu compensation by merging atau kompensasi yang menggabungkan. Nah, ini menggabungkan fitur ST dengan berpanjangan menjadi fitur TT yang lebih singkat. Jadi ST itu source text dan untuk TT itu target text. Dan yang berikutnya itu atau yang terakhir itu ada compensation by splitting atau kompensasi dengan memisahkan, di mana membagi fitur ST yang tidak dapat diungkapkan dengan satu kata menjadi beberapa kata. Oke, next. Nih, di sini ada sebuah contoh untuk source text-nya atau source language-nya itu kita menggunakan bahasa French itu seperti yang kita bisa baca voilà choque volant their accumulative less manly village villa and village cleaning and win de l'ennemi. Okay, for the compensation with target text bisa menjadi this is what is meant by cheers enjoying in the city and the village we finally harden the enemy. Okay, next. Okay, we are finally. Thank you for the presentation. I will close the presentation with the conclusion. Okay, the conclusion is this procedure help addresses challenge in translation such as cultural nuance and linguistic differences, ensuring effective communication between language. Jadi dari translation procedure ini kita bisa mengambil manfaatnya, yaitu kita bisa mengetahui perbedaan dari setiap kata atau kalimat yang akan kita terjemahkan di translation ini. Oke, saya perwakilan dari kelompok 4 yang presentasi. Itu ada saya sendiri, ada Winarni, ada Teresia, Dara Puspitasari, dan Afifah Mutiara. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan atau ada kesalahan penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.